Oke, jadi dalam video ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu. Bab yang pertama kita akan membahas kalam. Sebelum kita membahas materi kalam, kita baca terlebih dahulu dalam kitab Al-Jurumiyah bab tentang kalam. Oke, langsung saja kita baca bersama. Semuanya ikutin saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iki iku bab kang mertelakake kalam. Al kalamu utawi kang aran kalam, huwa ya kalam iku al lafdu lafat, al murakkabu kang den susun, al mufidu tur kang maedai, bil wad'i kelawan den sejo. Ingkang kawestanan kalam menggahipun tiyang ahli nuhat punika lafat ingkang dipun susun-susun, ingkang maedahi tur ingkang dipun sejo, kados lafat Zaidun qaimun, kum qama Zaidun. Artinya, yang dinamakan kalam menurut ahli nahwu yaitu lafat yang disusun, yang memberikan pemahaman atau yang memaedahi, juga disengaja, seperti lafat Zaidun qaimun, artinya Zaid orang yang berdiri. Contoh yang kedua, kum, artinya berdirilah. Contoh yang ketiga, qama Zaidun, artinya Zaid telah berdiri. Selanjutnya yang nomor 2, ingkang kawestenan lafat anggih punika suwanten ingkang mengku dateng setengahipun huruf hijaiyah, kados lafat Zaidun. Jabaaken dateng katoh-katohipun suwantenipun hayawan lan isyarah lan seratan. Artinya, yang dimaksud dengan lafat, jadi ini tuh lafat itu apa sih? Lafat adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, seperti lafat Zaidun. Jadi dalam lafat Zaidun itu kan ada suara za, ya, dan dal. Nah itu kan semuanya huruf hijaiyah. Jadi yang dinamakan lafat adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, contohnya Zaidun. Mengecualikan suaranya hewan atau isyarah dan juga surat. Jadi kayak surat tulisan itu bukan lafat ya, karena lafat itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi lafat itu harus diucapkan. Yang ketiga, ingkang nami murakkab anggih punika lafat ingkang dipun susun awit saking kalih ngantos sak penginggil, kados lafat Zaidun mujtahidun, hafidho amrun durusahu. Jabaaken lafat ingkang mufrad kados lafat Zaidun. Kemudian ini membahas murakkab. Apa yang dimaksud dengan murakkab? Murakkab adalah lafat yang disusun dari dua lafat atau lebih. Seperti contoh, Zaidun mujtahidun. Artinya, Zaid orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini ada dua lafat, Zaidun dan mujtahidun. Maka ini sudah dinamakan murakkab, yaitu lafat yang tersusun dari dua lafat atau lebih. Contoh yang kedua, hafidho amrun durusahu. Jadi, Amr menghafalkan pelajarannya. Di sini tersusun dari 3 lafat, yaitu yang pertama hafidhoh, yang kedua amrun, yang ketiga durusahu. Maka ini sudah dinamakan murakkab. Lah murakkab ini mengecualikan lafat yang mufrad atau lafat yang hanya satu kata. Contohnya kayak lafat Zaidun. Maka lafat Zaidun ini tidak dinamakan murakkab karena dia hanya terdiri dari satu lafat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mufid. Jadi kan tadi itu kalam itu kan
adalah lafadz yang murokkab yang mufid. Nah, kita sekarang bahas yang mufid. Oke, kita baca bersama-sama. Ingkang nami mufid anggih punika tetembungan ingkang sampun maedahi antawis ipun sami' lan mutakalim, utawi sami' sampun boten ngrantos dhateng tembung ipun mutakalim malih. Kados lafadz qoma Zaidun. Jadi kita bahas apa itu mufid. Di sini dijelaskan bahwa mufid adalah ucapan yang dapat memahamkan atau yang dapat difahami oleh sami'. Sami' itu pendengar, dan juga dapat difahami oleh mutakalim. Mutakalim itu orang yang mengucapkan. Atau ucapan yang mana pendengar itu tidak membutuhkan penjelasan lagi dari mutakalim. Jadi ketika ada ucapan yang dapat memahamkan, maka itu dinamakan mufid. Kayak contoh, lafadz qoma Zaidun. Artinya Zaid berdiri. Nah, ketika kita bilang Zaid berdiri, maka kita langsung paham bahwa Zaid sedang berdiri atau telah berdiri. Jadi mufid itu ucapan yang dapat memahamkan. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Ingkang kawestanan wat'i anggih punika tetembungan ingkang bangsa Arab. Tur kanthi dipun seja dados njabakaken tetembungan ingkang boten dipun seja kados rembakipun tiyang tilem utawi tiyang supe utawi tiyang edan. Jadi yang dinamakan wat'i yaitu ucapan yang menggunakan bahasa Arab dan disengaja. Jadi ucapannya itu menggunakan bahasa Arab serta disengaja. Maka mengecualikan atau maksudnya itu bukan termasuk wat'i ketika ucapannya tersebut tidak disengaja. Kayak contohnya ucapannya orang yang tidur. Ucapannya orang yang tidur itu kan tidak disengaja. Atau ucapannya orang yang lupa, ucapannya orang gila, itu kan tidak ada kesengajaan untuk mengucapkannya. Mereka hanya asal ngomong, maka ucapan tersebut bukan termasuk wat'i, juga bukan termasuk kalam. Oke, langsung kita bahas penjelasannya. Jadi kali ini kita akan membahas bersama tentang kalam, bab kalam. Jadi tadi kita sudah baca dalam kitab Jurumiyah bahwa kalam itu adalah huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi yang dinamakan kalam adalah lafadz yang tersusun atau lafadz yang murakkab, juga al-mufid memahamkan, bil wad'i disengaja. Jadi yang dinamakan kalam adalah lafadz yang murakkab, yang mufid, dan juga wad'i. Secara bahasa Indonesianya yaitu tadi lafadz, tadi sudah dijelaskan bahwa lafadz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi tadi lafadz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kayak contohnya Zaidun. Oke, Zaidun ini kan huruf hijaiyah. Berarti kemudian al-murakkab, dia adalah lafadz yang tersusun. Jadi susunan dua lafadz atau lebih. Kemudian kalam itu juga harus mufid. Mufid itu tadi memahamkan bagi sami' ataupun mutakalim. Sami' itu pendengar, mutakalim itu orang yang mengucapkan. Jadi kalam itu harus berupa lafadz yang tersusun dari dua lafadz atau lebih, dan juga memahamkan bagi pendengarnya ataupun bagi orang yang mengucapkan.
serta kalam itu harus bil wad'i, harus disengaja. Jadi harus disengaja pengucapannya. Dan menggunakan bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam adalah lafadz yang tersusun, yang memahamkan, serta disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Itu yang dinamakan kalam. Kayak contohnya, misal pengen ngomong koma Zaidun. Koma Zaidun. Jadi ada orang yang mengucapkan koma Zaidun. Koma artinya berdiri. Zaidun artinya Zaid. Zaid itu nama orang. Berarti di sini koma Zaidun artinya Zaid berdiri. Lah koma Zaidun ini kan berupa lafadz. Juga dia murakkab. Dia tersusun dari dua lafadz, yaitu lafadz koma dan lafadz Zaidun. Kemudian ketika koma Zaidun diucapkan, dia mufid, dia memahamkan. Kita langsung tahu bahwa Zaidun berdiri. Dan dia diucapkan dengan sengaja. Maksudnya nggak kok diucapkan ketika pengen tidur atau diucapkan ketika diucapkan oleh orang gila dan lain sebagainya. Jadi koma Zaidun diucapkan oleh orang yang sadar dengan sengaja, maka koma Zaidun ini dinamakan kalam. Jadi kalam itu adalah lafadz yang tersusun serta memahamkan dan disengaja menggunakan bahasa Arab. Mudahnya kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Jadi mudahnya itu kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalau kalam kan tadi tersusun dari dua lafadz. Kalimat juga, kalimat itu kan dalam bahasa Indonesia kan tersusun dari S, P, O, subjek, predikat, dan objek. Lah kalau kalam itu kayak contohnya koma Zaidun, terdiri dari Zaid sebagai subjek. Kemudian dari koma artinya berdiri, berarti predikat atau pekerjaan. Jadi mudahnya itu kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Bedanya kalau kalam itu menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Jadi dari sini kalam itu adalah lafadz yang tersusun, yang memahamkan serta disengaja. Kemudian kita bahas tentang lafadz. Apa itu lafadz? Tadi sudah kita baca bahwa lafadz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kayak contohnya Zaidun. Jadi Zaidun itu kan ada huruf za, ya, dan dal. Maka kalau semisal ada suara hewan kan nggak jelas ya. Dia apakah mengandung huruf hijaiyah atau tidak. Maka suara hewan ini tidak dinamakan lafadz. Kemudian kayak contoh isyarah lagi. Jadi pengen ngomong sama teman pengen pakai bahasa isyarah. Maka bahasa isyarah ini bukan termasuk lafadz. Kayak gitu. Kemudian murakkab. Murakkab itu, jadi kan kalam itu kan lafadz yang murakkab atau lafadz yang tersusun. Murakkab itu adalah lafadz yang tersusun dari dua atau lebih. Jadi nggak kok mufrad. Mufrad itu kayak contohnya Zaidun. Zaid itu kan tadinya cuman Zaid. Jadi Zaid gitu toh. Kan berarti tidak tersusun dari kalimat. Lah murakkab itu yaitu lafadz yang tersusun dari dua atau lebih. Contohnya kayak Zaidun mujtahidun. Di sini ada dua lafadz, Zaidun dan mujtahidun. Ya artinya Zaid orang yang bersungguh-sungguh. Nah, berarti kan menjadi sebuah kalimat. Kayak gitu. Jadi pada intinya kalau kita ingin mudah memahami bahwa kalam itu adalah kalimat bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Kalam itu harus berupa lafadz, tersusun dari dua lafadz atau lebih, memahamkan dan disengaja. Ya sama kayak ucapan-ucapan di Indonesia. Kalau kalimat itu kan isinya ada subjek atau pelaku, predikat atau pekerjaan, objek yang dikenai pekerjaan. Kalau semisal kok cuman satu lafadz atau satu kata, maka itu kan bukan kalimat tapi hanya kata, kayak Zaidun. Itu kan Zaid gitu, berarti kan cuman kata. Lah kalam itu harus tersusun kayak contohnya tadi koma Zaidun, Zaid berdiri. Enggak kok cuman Zaid gitu, enggak. Karena kalam itu sama kayak kalimat, tapi bedanya kalam itu bahasa Arab, kalau kalimat itu Indonesia kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih untuk semuanya. Kita mempelajari ilmu nahwu bersama-sama. Jadi kalau ada masukan atau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar atau
bisa langsung hubungi saya bagi yang memiliki kontak saya. Oke.